di mana kami dibangunkan di pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan kesehatan, dengan anugerah, dengan kasih karunia. Dan Engkaulah yang pertama dalam hidup kami, yang kami cari. Engkaulah yang menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini. Dan kami begitu mengasihi-Mu Roh Kudus, karena Engkaulah yang menghibur kami, Engkau yang menolong kami. Engkau diutus Bapa di dalam nama Yesus. Hati kami terbuka. Hati kami terbuka oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah di tempat ini ada pujian penyembahan yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Lawat kami, jamah kami, urapi kami. Penuhi kami dengan pengurapan-Mu yang baru. Dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya darah-Mu yang kudus, yang tercurah di Golgota, menyucikan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami, dan membakar hati kami dengan cinta mula-mula daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bahawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar ya Bapa, saat-saat terindah di dalam hidup kami adalah saat kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu menjamah, memenuhi seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan yang kami rasakan adalah damai sejahtera, sukacita yang tidak dapat kami ucapkan. Kami merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah atas hidup kami. Begitu juga di pagi hari ini. Lawat, penuhi hadirat-Mu, terus memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kami dipuaskan di pagi hari ini, sehingga kami boleh mengimpartasikan kasih-Mu di mana sepanjang hari ini kami berada, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kami merasakan hadir-Mu di tempat ini, memenuhi kami. Oh, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Dikuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami berkeluarga di bumi ini seperti di surga. Kehidupan anak cucu kami di bumi ini seperti di surga. Kehidupan saudara-saudara yang berhubungan darah dengan kami di bumi ini seperti di surga. Dan kasih-Mu melawan umat manusia. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kasih-Mu yang memulihkan setiap kami, kasih-Mu yang menyembuhkan setiap hati kami yang terluka, kasih-Mu yang memberikan semangat kehidupan kami, kasih-Mu yang membawa kami untuk
bangkit dari setiap keterpurukan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu di pagi hari ini, Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Inilah hati kami yang merindukan-Mu. Inilah rasa lapar dari hati kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang menaruhkan gairah cinta mula-mula dalam hati kami untuk terus mencari wajah-Mu, untuk memperkatakan firman-Mu, untuk tinggal diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Inna marabata kalarabasya laramata kalamasyikiri beteke nikira larakata kalabata kala kina syarabata kalarabata. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Dia menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi penguasa tunggal, menjadi raja di atas segala raja dalam seluruh kehidupan kami bersama anak cucu kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik dan teramat baik. Hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu di pagi hari ini. Dan kami siap ya Bapa untuk mendengarkan apa isi hati-Mu, apa yang jadi firman-Mu. Bila firman-Mu ini memerdekakan kami, firman-Mu ini memberikan pengertian pewahyuan baru buat kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini berdasar firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, jamah kami, lawat kami, dan apa yang kami sharingkan pada pagi hari ini akan memberikan kekuatan buat siapapun yang mendengarnya. Dan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diangkat beban itu, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Perkataan firman yang kami ucapkan di tempat ini terus mengaung ke seluruh muka bumi ini Tuhan, melalui media sosial apapun yang kami sampaikan. Bila nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Engkau mengurapi setiap mulut lidah bibir kami, dan Roh Kudus yang beracara di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami siap mendengarkannya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita buka di dalam Yosua ayat yang Yosua, Hakim-Hakim ayat yang keempat. Kemarin yang ketiga itu tanggal 17 Agustus kita nggak sharing, udah pelajari. Di poin yang silakan. Yang ketiga. Apa yang dapat yang kemarin? Nggak, yang kemarin Mas sharing. Oke. Ya. Firman Tuhan yang Hakim-Hakim ketiga, karena kemarin 17 Agustus ya, kita menghargai bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya, maka kami juga mengucap syukur. Dan apa yang kami sharingkan kemarin di dalam Hakim-Hakim ketiga ya, dikatakan bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Jadi Tuhan itu membiarkan bangsa-bangsa asli Kanaan itu sebagai untuk, istilahnya di sini, inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi ini adalah generasi, mungkin generasi ketiga, keempat ya dari bangsa Israel sejak dia keluar daripada Mesir, ya kan? Yang tidak mengalami peperangan, yang mereka, di mana orang tua mereka pada waktu yang dulu tidak membinasakan bangsa Kanaan. Dan akhirnya Tuhan membiarkan untuk mencobai orang Israel. Nah, di sini nanti kita akan melihat Hakim-Hakim ini ada Otniel, ada Ehud, ada Ehud, ada Samgar, ya. Di mana bangsa Israel yaitu pertama dijajah oleh orang-orang Kanaan selama 8 tahun. Mereka berteriak, mereka minta tolong. Tuhan kirimkan hakim-hakim namanya Otniel, ya. Karena dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Aisera, ya. Pada waktu mereka menjauh dari Tuhan,
apa yang firman Tuhan katakan pada waktu zaman Musa itu terjadi, ya kan? Mereka mengalami benar-benar keterpurukan dalam kehidupan mereka, di mana sebelumnya mereka tidak pernah mengalami. Mereka dijajah oleh bangsa Kanaan selama 8 tahun. Kemudian muncul Otniel. Di situ dikatakan pada waktu Otniel sebagai Allah Tuhan memimpin bangsa Israel memerangi bangsa Kanaan, maka mereka mengalahkan, ya, bangsa Kanaan, dan Tuhan memberikan keamanan negeri itu selama 40 tahun lamanya. Ya, setelah 40 tahun Otniel mati, bangsa Israel kembali. Mereka kembali kepada kebiasaan lamanya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya kan? Dan akhirnya Tuhan munculkan namanya Eglon, Raja Moab. Kalau kita lihat Moab itu di mana? Itu berbicara tentang Yeriko yang dihancurkan, ya kan? Nah, Raja Eglon ini adalah raja yang kejam, dia gemuk sekali, dan sampai akhirnya bangsa Israel ditindas selama 16 tahun, ya. Kemudian Tuhan munculkan Ehud, ya. Ehud ini adalah salah satu hakim-hakim yang dipakai Tuhan, dan dia membunuh dengan cara strategi. Dia memberikan persembahan kepada Raja Ehud. Kemudian seluruh orang Israel disuruh pulang dulu, dan dia bersembunyi. Kemudian dia sendiri datang ke mana? Ke kerajaan Ehud tadi. Setelah memberikan persembahan, dia bicara bahwa Tuhan mau berbicara kepadamu. Nah, maka seluruh pengawalnya disuruh keluar, dan pintu tempat raja tinggal itu ditutup semua, karena dia mau berbicara secara pribadi. Itu yang dipakai oleh Ehud untuk menghabisin Raja Eglon, ya. Dan dia ditusuk dengan pedangnya, ya, sampai di situ dikatakan bahwa lemaknya itu ada di dalam pedang itu. Nah, setelah itu dia lari dari belakang, ya. Dan apa yang terjadi? Dia mengumpulkan tentara Israel yang ada di seberang luar di situ untuk menghancurkan kerajaan Eglon, ya. Kemudian Samgar juga dipakai Tuhan. Di dalam waktunya Ehud itu bangsa Israel dijajah 16 tahun. Setelah itu Tuhan memberikan kebebasan selama 80 tahun, ya kan? Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, setelah Ehud mati, bangsa Israel kembali. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, Tuhan kirimkan namanya Samgar. Nah, dari sharing kita kemarin, poin yang pertama saya dapatkan, ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan, ya, di mana Tuhan itu memunculkan seorang pemimpin, ya. Kalau keadaan mulai kacau balau gitu, kemudian Tuhan memakai seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Allah yang benar. Pertanyaan juga hari-hari ini, kita hidup di zaman milenia, ya, kita kembali mengingat yang kemarin. Tuhan mau pakai siapapun juga, ya. Zaman sekarang kita lihat, ya, kebejatan moral di mana-mana. Orang lebih mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih. Bahkan mereka mulai menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita mengalami hal sama seperti zaman Israel waktu yang lalu. Spiritnya sama. Oleh sebab itu Tuhan memakai siapapun juga yang mau dipakai, seperti Otniel ataupun Ehud. Pertanyaannya, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, Tuhan mau mencari siapapun yang mau dipakai. Maukah kita membuka hati dan mengatakan, Tuhan, pakailah aku untuk menggenapi karyamu di dalam akhir zaman ini. Itu yang saya dapatkan kemarin. Ya, itu yang saya dapatkan. Kamu ada yang mau sampaikan ya? Yang kemarin? Kemarin kan aku bilang bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Terus? Manusia itu memang akan selalu lari. Dia lari meninggalkan Allah tuh berkali-kali dalam perjalanan bangsa Israel ini. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia memang mengizinkan bangsa Israel ini, dia membangkitkan juga raja yang lain untuk menindas. Dia mengizinkan itu. Itu terjadi karena bangsa Israel waktu itu dia meninggalkan Allah. Dia melupakan Allah. Keturunannya dari generasi ini. Kita juga tidak tahu bagaimana perjalanannya hingga kemudian generasi ini kok seperti
tidak mengikuti nenek moyangnya yang Tapi di situ jelas taat, perkawinan tunduk, dan campur. patuh. Iya. Iya kan? Itu satu, makanya celah dosa itu kan ada akibat ketidaktaatan Yosua waktu itu. Dia tidak menuntaskan habis suku bangsa Kanaan di Kanaan ini gitu loh. Allah tuh sebenarnya sudah tahu itu, makanya dia sudah mengingatkan sebelumnya melalui Musa dan juga Yosua juga kan. Yosua tidak melakukannya. Nah, kemudian juga suku-suku 12 suku itu pun dia menguasai wilayah itu, dia tidak menghalau, ya kan, tapi dia memberikan semacam toleransi lah di wilayah mereka masing-masing, kan mereka dibagi wilayahnya. Dan itulah celah dosa. Perdamaian dengan, kalau kita melihatnya adalah perdamaian dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tidak melepaskan sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka ya hidup kita ya yang ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai seperti apa kita inginkan, yang Allah mau itu adalah seperti bangsa Israel ini. Ketika terjadi mereka ditindas oleh raja-raja yang disebutkan tadi, mereka akhirnya berseru-seru pada Allah gitu. Allah kembali melihat mereka dan membangkitkan imam-imam untuk menyelamatkan mereka kembali. Nah, disitulah seperti dalam kehidupan kita yang sekarang juga sama, seperti yang aku bilang. Jikapun kita telah melenceng jauh, baik itu melalui akal pikiran, perbuatan, perkataan, sikap hidup, pilihan hidup kita, ada yang membuat Allah tidak berkenan. Allah tuh tetap bersedia untuk mengampuni dan memaafkan kita. Itu. Dia tetap akan berkarya selama kita berseru kembali kepada Dia. Itu hanya pertanyaannya kan banyak orang yang tidak sadar. Tetap nyaman dengan perdamaian dia dengan dunia ini gitu loh, di situasi kita yang sekarang. Gitu. Mungkin juga yang dia rasakan dengan perdamaian dengan dunia ini dari sisi hidup dia mungkin ya baik-baik saja malahan. Atau juga mungkin ada juga yang hidupnya dalam kesusahan yang luar biasa, tapi hatinya sudah tawar gitu untuk kembali menghadap Allah Bapa, untuk berdoa, untuk mengucap syukur, untuk beribadah kembali. Hatinya itu sudah seperti akar yang pahit gitu ya. Atau mungkin karena rasa nyaman, dia nggak perlu lah. Iya, Peperangan, itu ada dua hal, Mas. Orang bisa meninggalkan Tuhan karena dia sudah hidup dalam tempat yang sudah nyaman. Jadi dia tidak. Terus kemudian yang kedua, ada orang yang hidup dalam kesusahan yang luar biasa sehingga dia tawar hati dengan Tuhan. Dia ngerasa sudah tidak ada lagi tempat buat Allah, karya Allah untuk bisa masuk dalam hatinya. Hati-hati, dua tempat ini yang bisa membuat orang menjauh dari Allah. Kesusahan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa juga. Itu ya, itu dua tempat ini yang orang bisa benar-benar membeku. Tapi kalau ibaratnya Allah itu sebenarnya masih mau, akan sangat menunggu kita untuk berbalik, dan Dia akan segera untuk melawat. Pertanyaannya kan hati kita ini gitu loh. Nah, itu kalau kita ngeliat dari apa di ayat pasal yang ada di kita baca kemarin. Nah, sekarang kita di Hakim-Hakim 4 ya. Oke, kita itu revisi kita hari tanggal 17 Agustus kemarin ya, kita dapatkan seperti itu. Kita sekarang membaca Hakim-Hakim keempat tanggal 18 Agustus. Perikopnya tentang Deborah dan Barak. Ini ada sampai ke 24 pasal. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini berulang. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Horset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Tadi 8, 16, sekarang 20 tahun. Pada waktu itu Deborah, seorang nabi istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinon dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel
memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zabulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut serta maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni, itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbentin di Zanavim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinon telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hegoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Horset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yeel, istri Haber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabim, Raja Hesor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yeel itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Laki katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang kesini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yeel istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pada palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yeel mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari ini menundukkan Yabim Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabim Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabim Raja Kanaan itu. Ini ada lanjutannya besok di Hakim-Hakim kelima, ya. Ini nanti peperangan terjadi dan amanlah negeri itu selama 40 tahun lamanya, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kembali sih Tuhan selalu mengingatkan, ya, bangsa Israel untuk menyembah Allah. Tetapi dikatakan di ayat keempat Hakim-Hakim ini dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan itu berulang, dan berulang, ya. Ini mungkin menjadi pelajaran buat kita dan anak cucu kita, gitu, ya kan? Kenapa sih bangsa Israel selalu berulang kembali? Dia mengalami rasa aman setelah mereka menang peperangan, mereka kembali menyembah Allah Aiserat, Allah tanah Kanaan. Dan Tuhan munculkan seorang nabi wanita, hakim-hakim wanita, namanya Deborah. Nah, pada waktu itu saya percaya bahwa wanita itu adalah kelas nomor 2, ya.
Sampai Deborah mengatakan, ayat ke-9, kata Deborah, baik, aku akan turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ya. Sudah bernubuat. Karena dia hakim-hakim. Sebetulnya Deborah kan beri kesempatan kan, Makanya membunuhnya kan Barak. Yael. Perempuan itu yang membunuh dia, mematok kepalanya itu. Ya, sudah bernubuat. Nah, Deborah ini adalah seorang pemimpin yang ya dipakai Tuhan gitu loh. Kenapa dia memimpin? Karena ada seorang pria yang nggak mau menjadi pemimpin, ya kan? Ada seorang pria yang namanya Barak, dia terlalu takut gitu. Padahal Deborah udah ngomong, Tuhan akan menyerahkan ya bangsa Tanah-Tanakan itu, panglima Hazer itu kepada kamu. Tetapi Barak mengatakan, kalau kamu nggak ikut, aku nggak ikut. Kalau kamu ikut, aku ikut. Ya, padahal itu udah ngomong. Ini buat kita kaum pria, kalau kita sudah mendengar apa yang firman Tuhan katakan, ya kita harus belajar taat sih. Ya mungkin karena nggak percaya diri ya, tapi ya saya percayalah ini satu pelajaran buat kita sebagai seorang pria. Dan pada akhirnya Deborah memimpin dan puji Tuhan, mereka mengalami kemenangan, ya kan? Oke, ini kita lanjutkan lagi bahwa memang sebenarnya kalau kita ngelihat kalau di perempuan Samaria, disinilah cerita pertama kali perempuan dipakai oleh Tuhan. Allah. Itu kebangkitan pertama seorang perempuan. Maka dalam pelayanan pun kita juga pakai juga Deborah ini sebagai mengingatkan kita untuk dalam pekerjaan pelayanan. Deborah ini hakim pertama perempuan yang dipakai Allah. Pada zaman itu perempuan tuh kelas 2 memang masih tidak dianggap. Sampai dengan perjalanan kemudian perempuan tuh masih kelas 2 di zaman itu. Sebelum Yesus, waktu ada Yesus pun perempuan masih kelas 2. Okay. Tapi Deborah ini adalah orang yang pertama kita temukan di perjanjian lama ini yang ada perempuan dipakai. Itu satu. Kedua, Deborah sendiri sudah bernubuat bahwa Raja Sisera itu akan mati oleh tangan seorang perempuan. Kalau kita baca tadi di ayat selanjutnya, itu di pasal 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya palu pula, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus kena. Jadi perempuan ya. Deborah sudah menubuatkan itu bahwa Raja Sisera ini akan mati oleh seorang perempuan, dan betul itu kan. Jadi bukan mati di tangan Barak kan gitu. Nah, masih ada lagi cerita panjang lagi setelah ini yang di pasal 5. Pasal berikutnya. Nah, kita bisa ngelihat di sini bahwa Deborah itu memang benar-benar seorang hakim. Karena dia sudah bisa bernubuat soal itu. Nah, di awal-awal cerita di sini sebenarnya kita ngelihat bahwa Deborah pun sebenarnya sudah tahu gitu, sudah dia menyatakan kepada Barak kan supaya dia mengerjakan apa yang sudah Allah sampaikan ke dia untuk pergi ke Abinoam dari Kades untuk bergerak maju menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon. Nah, itu sebenarnya sudah Deborah udah tahu gitu, Allah sudah menyampaikan itu kepada Barak, tapi Barak tidak melakukannya. Makanya dia memanggil Barak, ya kan? Memanggil Barak untuk datang menghadap pada dia, karena dia hakim kan. Waktu itu dia posisinya sebagai seorang hakim, mengingatkan gitu. Tapi kenapa kamu nggak melakukan? Ternyata kan Barak sendiri tidak ada kepercayaan dirinya gitu. Dia mengatakan ya saya akan maju kalau Deborah juga ikut maju gitu. Nah, ini nyali, ini ketidakpercayaan ini pun ada dalam kehidupan yang kita sekarang ya. Allah tuh sudah pasti akan menyertai kita, menyertai perjalanan hidup kita. Pertanyaan, kita mau nggak mengerjakan itu, merebut kemenangan itu, itu entah dalam pelayanan kita, entah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Nah,
kembali kepada cerita ini mengingatkan kita juga kalau Allah sudah kan Allah berbicara dalam diri kita di sekarang ini kan dia berbicara dalam roh. Iya. Ya. Pasti ada dalam roh kita, dalam hati kita tuh Allah berbicara dengan lembut. Nah, hati kita apabila kita memang dekat, sering bersekutu, berseru kepada Allah, sering berbicara secara pribadi, kita pasti akan mengenal suara Dia. Itu pasti ada dia menyatakan pada kita apa yang harus kita lakukan, mengingatkan kita juga, menegur kita juga, atau mungkin apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita pada waktunya nanti masing-masing kita pribadi lepas pribadi ada Allah yang sampaikan kepada diri kita, kita jangan ciut nyali gitu loh. Kita harus yakin dan percaya dengan iman kita walaupun kita tidak melihat Dia secara langsung untuk hadir menyertai perjalanan kita dari apa yang Allah mau kita kerjakan. Kita harus mengimani penyertaan Dia supaya kemenangan itu tidak dicuri orang-orang lain. Ya, kemenangan itu kalau memang Allah sudah berikan dan sediakan kepada kita, ya kita harus mengerjakannya. Tapi Mas tadi bilang betul bahwa ini adalah juga untuk kaum kepala, karena kan pria memimpin gitu. Jangan sampai ciut nyali. Apalagi kita hidup dalam pemeliharaan Kristus gitu kan, sebagai kepala keluarga, ya kepala dalam keluarga, kepalanya sebagai seorang laki-laki ya Kristus itu sendiri. Jangan sampai ada kata ciut nyali untuk berjuang bersama-sama dengan Allah untuk memenangkan pertempuran dalam kehidupan keluarga gitu, sebagai kepala keluarga gitu, serta minta penyertaan Dia, percaya dengan iman, jangan sampai ada ciut nyali. Setiap kan kita memang harus mengakui ya, setiap orang tuh pasti ada perasaan ciut nyali. Laki-laki juga punya ada gitu perasaan itu. Tapi dia kalau dia menyadari dia sebagai kepala dalam tiap keluarga rumah tangga, laki-laki adalah sebagai kepala keluarga dan Kristus dan kepala dia, berarti kan dia dekat gitu loh. Allah tuh memang bekerja di dalam dia. Cuman dia mau nggak mengambil peran itu. Gitu. Pertanyaan ini kan sering banyak berlindung, takut atau mundur, ada kegambangan atau apapun, sehingga tidak bisa berperang, bekerja, berkolaborasi dengan Kristus gitu loh. Karena ada sesuatu yang membuat dia ciut nyali, gitu kan. Tapi kalau dia percaya dengan iman bahwa Allah akan bekerja bersama-sama dengan dia untuk memenangkan segala perkara kehidupan, dalam permasalahan apapun yang sedang dihadapi keluarga dia, kalau dia mengimani itu, percaya itu Allah pasti akan menyertai dia. Itu yang kita juga bisa pelajari di sini. Oke. Jadi kembali respon kita pada waktu mendengar apa yang Tuhan perintahkan, jangan takut ya. Karena kalau kita tidak ambil tanggung jawab, malah Tuhan akan kirimkan orang lain untuk mengambil posisi kita. Intinya gitu. Ya, oke. Ada lagi? Oke. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing di pagi hari ini. Kami sudah mengevaluasi di Hakim-Hakim ketiga dan Hakim-Hakim keempat, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Pada waktu mereka mengalami kenyamanan, mengalami kemenangan dari peperangan, sehingga mereka melupakan Allah mereka, sehingga akhirnya mereka terjerat dan mereka ditindas. Tetapi saat mereka berteriak minta tolong, Tuhan mendengar, karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan hakim-hakim yang lain. Kalau di Hakim keempat ini dia mengirimkan Deborah untuk menghancurkan bangsa yang telah menindas bangsa Israel, yaitu orang Kanaan, dan dia bisa membunuh Sisera dan pasukannya, dan membunuh serta menghancurkan mereka. Satu pelajaran yang dapat kami petik dari semuanya ini, satu, janganlah kita dengan posisi nyaman melupakan Tuhan. Begitu juga pada waktu kita ngalamin kesesakan pun, janganlah kita berpaling daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap membangun hubungan dengan Tuhan menjadi satu gaya hidup dalam setiap kita.
memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan adalah menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, biarlah berkat Tuhan hari lepas hari. Di dalam setiap hari ada rencana Tuhan, ada peperangan yang terjadi. Tapi pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita sehingga kita akan mengalami kemenangan. Yang kedua yang saya dapatkan, kalau seorang pria tidak mau mengambil tanggung jawab, maka Tuhan akan kirimkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang Tuhan taruhkan satu tanggung jawab, ambil tanggung jawab tersebut, minta penyertaan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, karena kemenangan sudah diberikan. Karena kalau Tuhan sudah meminta, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Itu aja sih yang aku dapatkan. Ya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebenaran-Mu yang Kau sampaikan. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Kau menghadapkan wajahnya kepada hamba-Mu Eko Joni, juga istri kami Anse, dan anak cucu kami. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan firman mengatakan, diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah dimanapun kau berada. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindungan, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi.